Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Alimul Allama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah merahmatinya. Alhamdulillah, kita kemarin telah membahas masalah tentang haji dan rukun-rukunnya, dan tersisa saat ini tentang kewajiban-kewajiban haji, sunnah-sunnahnya, dan apa saja yang diharamkan dalam ibadah haji dengan penjelasan yang ringkas. Semoga waktu yang tersisa ini, waktu yang pendek ini, waktu yang singkat ini bisa kita bersama-sama mempelajarinya dan semoga kita bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah di kitabnya ini, wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban haji. Kita sudah tahu kemarin apa itu rukun haji, apa itu kewajiban haji. Bedanya, rukun haji adalah sesuatu yang keabsahan haji itu tergantung padanya, dan apabila ditinggalkan maka tidak sah hajinya dan tidak bisa digantikan dengan dam. Sedangkan kewajiban haji adalah perihal yang wajib dikerjakan dalam haji, namun keabsahan daripada haji tidak tergantung kepadanya. Jadi misalnya ditinggalkan bisa digantikan dengan dam. Itulah kewajiban-kewajiban haji. Salah satunya yang pertama, beliau mengatakan al-ihram minal miqat, yaitu berihram dari miqatnya. Nah, miqat ini kemarin sudah kita bahas, ada dua, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah miqat waktu yang sah kita diperbolehkan untuk berihram, yaitu di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebelum sampai sebelum terbitnya matahari di hari Arafah. Sedangkan miqat makani, miqat tempat di sini adalah tempat di mana kita sah untuk berihram. Jadi kita berniat ihram di miqat yang berkaitan dengan tempat. Barang siapa yang dari Mekah bermukim di Mekah, maka miqatnya dari Mekah, dari tempat tinggalnya, ya. Kemudian kalau orang yang datang dari Madinatul Munawwarah, maka miqat makaninya adalah di Zulhalifah. Sedangkan mereka yang datang dari Syam, Mesir, dan Maroko, itu miqat makaninya, tempatnya untuk berihram adalah di Al-Juhfah. Kemudian orang-orang yang datang dari Yaman, daerah Yaman, maka miqatnya dari Yalamlam. Kemudian orang-orang yang berasal dari Najd Hijaz dan Najd Yaman, maka miqatnya dari Al-Qaran. Kemudian orang-orang yang datang dari Persia dan arah dari Irak, maka miqatnya di Zatul Iraq. Kemudian yang kedua, kewajiban daripada haji adalah mabit di Muzdalifah Lailatul Nahri. Jadi bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha. Ya, walaupun hanya berdiam sebentar di waktu pertengahan akhir di malam hari raya Idul Adha. Jadi dilakukannya setelah wukuf di Padang Arafah, berangkat menuju ke Muzdalifah. Di sana bermalam walaupun hanya sebentar di pertengahan akhir malam di malam Idul Adha, yaitu malam ke-10 dari bulan Zulhijjah. Dan disunahkan di tempat itu melakukan salat maghrib dan isya secara jamak takhir. Jadi salat maghribnya di jamak takhir dengan salat isya di Muzdalifah. Kemudian di tempat itu juga hendaklah mengambil 7 butir, 7 kerikil, 7 batu untuk melempar jumrah al-aqabah, dan mengambil juga batu-batu lainnya untuk melempar jumrah pada hari-hari tasyrik nantinya. Maka disiapkan
sekiranya cukup untuk melempar jumrah tersebut, mengambil batu itu di Musdalifah. Kemudian wajibnya haji yang ketiga adalah wal mabitu layali tasyrik bimina, yaitu bermalam di hari-hari tasyrik di Mina, itu tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah, maka bermalam di Mina. Kemudian juga di Mina diwajibkan untuk warrama, jadi melempar jumrah, dan diwajibkan melempar jumrah itu adalah setelah mulai tergelincir matahari. Jadi melempar jumrah wusta, aqaba, ula itu setelah tergelincir matahari. Diwajibkan bermalam di Mina ini maksudnya adalah bermalam di sebagian besar malamnya. Jadi bermalam di sebagian besar malamnya itu lebih dari setengah malam. Diwajibkan bermalam di malam-malam tasyrik itu selama 3 atau 2 hari bagi mereka yang menginginkan nafar, meninggalkan Mina di hari kedua, di hari-hari tasyrik ini, dan tidak dikenakan dam dengan syarat harus bermalam 2 malam terlebih dahulu sebelumnya dan meninggalkan Mina setelah tergelincir matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Di hari yang ditinggalkan itu tidak kewajiban baginya melempar 3 jumrah juga, ya. Jadi nafar itu ada 2, ada nafar awal, ada nafar sani, ya. Jadi mereka yang melakukan nafar awal, yaitu mereka yang meninggalkan Mina lebih awal, jadi mereka mengambil 2 hari saja di hari tasyrik, yaitu tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Nah, itu boleh saja, dan dia tidak perlu melemparkan jumrah di hari tanggal 13 di bulan Zulhijjah, karena dia sudah meninggalkan Mina, ya, setelah tergelincir matahari waktu masuknya duhur, ya, waktu masuknya duhur di tanggal 13 Zulhijjah, begitu. Dan dia tidak dikenakan dam. Oke, jadi pilihan daripada nafar bisa 2, jadi bisa 2 hari yang untuk melakukan nafar awal, ya, kemudian yang melakukan nafar sani melakukan mabit di Mina itu selama 3 hari dan melempar jumrah juga selama 3 hari. Jadi melempar jumrah itu yang pertama jumrah di hari raya, malam hari raya Idul Adha, yaitu Jumratul Aqabah. Kemudian dia kembali ke Mekah untuk melakukan apa? Fardu-fardunya yang seperti kemarin kita jelaskan, rukun-rukunnya, yaitu melakukan tawaf ifadah dan sa'i, ya. Kemudian bercukur, kalau belum melakukan bercukur di malam hari raya Idul Adha, ketika setelah melempar jumrah Aqabah, maka dia bercukur, bertahalul di Mekah, kemudian kembali lagi ke Mina, seperti itu di hari tasyrik untuk melakukan apa? Lempar jumrah, bermalam di sana, kemudian setelah tergelincirnya matahari melempar jumrah yang 3, Aqabah, wusta dan ula, masing-masing sebanyak 7 lemparan, 7 kerikil yang harus mengena kepada jamarat tersebut. Naam. Kemudian yang keempat, berikutnya, yang pertama tadi kewajibannya adalah berniat berihram dari miqatnya. Kemudian yang kedua bermalam di Musdalifah di hari raya, di malam hari raya, yaitu di malam hari raya Idul Adha. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari ataupun 2 hari, tergantung nafarnya, jenis nafarnya, yaitu di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian melempar jumrah
ya. Menawar jumrah di setiap hari tasyrik itu sebanyak 3 jamarat. Jumrah Aqabah, Wusta dan Ula, dan masing-masing jumrah jumrah tersebut dilempar sebanyak 7 kali. Nah, kemudian kewajiban berikutnya adalah yang terakhir wa tawaful wada, tawaf perpisahan. Jadi jika ingin keluar dari Mekah melakukan perjalanan yang kira-kira berjarak perjalanan qashar mutlak dalam kondisi apapun, atau dia ingin pulang ke kampung halamannya walaupun dekat tidak mencapai jarak qashar, maka wajib baginya untuk melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi ini wajib, baik itu bagi pendatang yang dari luar kota Mekah maupun dari orang yang berasal dari kota Mekah tersebut, wajib melakukan tawaf wada. Tawaf wada, jadi tawaf perpisahan. Kemudian untuk wanitanya, sedangkan wanitanya yang haid, yang meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada, namun jika ia suci sebelum sampai keluar perbatasan daripada Mekah, maka wajib baginya kembali untuk melakukan tawaf jika ia sudah suci. Namun jika tidak suci, maka tidak diwajibkan dia untuk melakukan tawaf wada. Kemudian wanita yang nifas juga demikian, tidak diwajibkan untuk melakukan tawaful wada. Kemudian berikutnya wa ammas sunan. Adapun sunnah-sunnahnya haji, fakullu masi wal arkani wal wajibat. Jadi setiap selain daripada rukun-rukun dan wajib-wajibnya haji, dan itu banyak sekali, dan mungkin tidak akan disebutkan secara detail di pertemuan kali ini karena itu memerlukan pembahasan yang lebih panjang lagi waktunya, dan mungkin dengan kitab-kitab yang lebih rinci lagi. Faman taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan rukun ya, dengan sengaja, lam yasihha hajjuhu, tidak sah hajinya, baik itu sengaja ataupun lupa. Dia meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya, begitu juga umrohnya tidak sah. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih. Jadi tidak lepas tanggung jawabnya dalam berihram hingga dia menjalankan rukun tersebut. Wala yajburuhu damun wala ghairu, serta tidak dapat ditambal kekurangannya dengan dam atau denda haji atau dengan lainnya. Jadi rukun-rukun itu, kekurangan dari rukun itu tidak bisa digantikan dengan dam. Jadi wajib dilakukan. Misal kemudian dari rukun-rukun yang kemarin sudah kita bahas, jika ada yang tertinggal, ada 3 rukun yang dia itu tidak hilang kesempatan untuk mengerjakannya selama dia itu masih hidup. Wasalasatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan, wahia at-tawaf was-sa'yu wal halqu. Jadi 3 rukun yang tidak hilang kesempatan untuk melakukannya adalah tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Sedangkan wukuf di Arafah, maka tidak bisa dia untuk mengulangi wukuf di Arafah kecuali dia mengqadha'nya. Nah, jadi dia mengqadha'nya. Kemudian 3 rukun tadi, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut itu memang boleh diakhirkan, tetapi dimakruhkan jika mengakhirkannya hingga melewati Idul Adha. Lebih dimakruhkan lagi jika ia mengakhirkannya hingga melewati hari-hari tasyrik. Jika 2 hal dari 3 rukun itu dilakukan, maka diperbolehkan dia untuk tahallul awal, ya. Tahallul awal, tahallul yang pertama. Jadi tahallul yang pertama itu diperbolehkannya dia itu untuk mengenakan pakaian dan lain-lainnya, seperti mencukur rambut, wangi-wangian, dan berburu. Boleh jika sudah melakukan tahallul awal.
tetapi dia masih belum boleh untuk melakukan apa? Nikah dan jima. Baru setelah 3 rukun tadi selesai semua dikerjakan, maka dia telah melakukan tahallul yang kedua, maka sudah dihalalkanlah nikah dan jima di saat tersebut. Setelah tahallul kedua selesai dilakukan, yaitu ketika semua rukun-rukun haji telah selesai dikerjakan. 6. Untuk orang, terkhusus orang yang terlewatkan wukuf di padang Arafah, yang mana itu merupakan rukun daripada haji, maka wajib baginya bertahallul setelah melakukan tawaf dan sa'i, lalu bercukur, serta diwajibkan mengqadha hajinya. Ya. Nah, kalau yang lain tadi, 3 tadi, tawaf ifadah maupun sa'i, mencukur rambut, bisa mundur dari jadwal yang disunnahkan untuk melakukannya, tetapi dimakruhkan. Jadi misalnya mundur setelah Idul Adha, baru dia melakukan tawaf ifadah, melakukan sa'i dan bercukur, maka itu makruh hukumnya, tapi sah. Nah, namun untuk wukuf di Arafah, jika dia terlewatkan dan tidak memungkinkan untuk dia melakukan wukuf di sana, maka dia lakukan tawaf, lakukan sa'i, bercukur rambut, dia bertahallul, tetapi di tahun berikutnya dia wajib mengqadha, atau di tahun-tahun lain dia wajib mengqadha hajinya, karena tidak sah hajinya karena dia sudah melewatkan wukuf di padang Arafah. Karena inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Naam. Kemudian wa man taraka syai'an minal wajibat shahha hajjuhu. Barang siapa meninggalkan apa-apa yang diwajibkan, bukan rukun haji tapi wajib haji yang dia tinggalkan, maka sah hajinya. Wa lazimahu damun. Namun dia wajib membayar dam atau denda. Wa alaihi ismun in lam yu'dzar, dan baginya dosa jika dia tidak melakukan kewajiban haji itu tanpa uzur. Walaupun sah hajinya dengan membayar dam, namun jika dia meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur, maka dia tetap berdosa. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhu al-fadilatu. Jadi lalu siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah haji selain daripada rukunnya maupun kewajiban haji, maka tidak mengapa baginya. Hanya saja dia itu terlewat dari fadilah-fadilah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia terlewat daripada keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pengarang melanjutkan penjelasannya tentang apa-apa yang diharamkan saat beribadah haji. Wa yahrumu satru ra'si ar-rajuli wa wajhil mar'ah. Jadi haram menutup kepala bagi laki-laki dan juga menutup wajah bagi wanita. Baik itu laki-laki itu menggunakan kopiah, maka haram. Menggunakan imamah haram ketika dia sedang dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, baik itu haji maupun umrah. Jadi diharamkan menutup kepala, ya. Diharamkan menutup kepala, yaitu segala sesuatu yang terhitung sebagai penutup dalam kebiasaan sehari-hari, baik itu topi, kopiah, imamah, ya. Maka untuk laki-laki ini maka diharamkan. Kedua, untuk wanita haram menutup wajahnya walaupun sedikit, kecuali jika diperlukan, tetapi dia harus membayar fidyah. Diperbolehkan bagi wanita menjulurkan kain penutup ke wajahnya tanpa menyentuh kulitnya dengan cara dikaitkan dengan sepotong kayu atau lain-lainnya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya. Boleh ditutup, dijulurkan,
ditutup wajahnya, tetapi harus ada penyangganya, seperti kayu atau selainnya, ya. Jadi tidak menyentuh wajahnya. Ketika dia menyentuh wajahnya, kemudian dia segera menyingkap itu kain daripada kain yang menempel di wajahnya, maka tidak perlu wanita ini membayar fidyah. Tetapi jika dibiarkan menyentuh ke wajahnya dan tidak dipisahkan dari wajahnya, maka dia dikenakan fidyah. Kemudian juga diharamkan bagi laki-laki menggunakan pakaian yang berjahit, ya. Baik itu seluruh tubuhnya atau sebagian tubuhnya. Kemudian diharamkan mengenakan sarung tangan bagi wanita. Tetapi dibolehkan bagi wanita mengenakan pakaian berjahit untuk menutupi badannya, seperti lengan baju atau baju wanita seperti gamis. Nah, seperti itu. Jadi untuk wanita boleh pakai berjahit. Kalau laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Sedangkan wanita boleh, kecuali yang ditutup adalah kecuali wajah dan telapak tangan. Maka tidak boleh wajah ditutup kecuali ada penyangganya tadi. Jadi tidak boleh menyentuh kulitnya dari penutup itu. Kemudian diharamkan pula mengenakan wangi-wangian di badan atau pakaian, lebih-lebih di badan. Maka diharamkan, ya, bagi orang yang muhrim, orang yang sedang berhaji atau berumrah. Kemudian juga diharamkan wa izalatuz zufri wasya'ri. Diharamkan menggunting kuku dan rambut. Menggunting kuku dan rambut walaupun sedikit dari seluruh badannya. Kemudian diharamkan pula wadahnu sya'rir ra'si wal lihya. Memberi minyak kepada rambut dan jenggotnya. Minyak, ya. Tetapi kalau ke badannya selain rambut dan jenggotnya, maka itu tidak apa-apa. Wa tayyubu jami'il badan. Jadi diharamkan pula untuk memakai wangi-wangian di seluruh badannya. Seperti itu. Kemudian wa yahrumu aqdun nikah. Diharamkan pula melakukan akad nikah ketika berhaji, ketika masih dalam keadaan ihram, ya. Wal jima, diharamkan pula berjima, berhubungan badan. Misalnya dia berhaji dan berumrah dengan istrinya, dan saat itu dalam keadaan ihram, belum tahallul yang kedua, maka haram baginya untuk melakukan jima. Jika mengerjakan salah satu dari semua larangan di atas, seperti mencukur 3 helai rambut, menggunting 3 kuku dan bahkan lebih, atau memakai wangian dan minyak rambut, atau menyentuh lawan jenis, ya, menyentuh lawan jenis tanpa penghalang dengan syahwat, atau melakukan onani hingga mengeluarkan mani, jika melakukannya secara sengaja dan mengetahui hukumnya serta tanpa paksaan, maka diwajibkan dia membayar dam atau denda dengan cara memilih salah satu dari 3 hal. Yang pertama, menyembelih kurban dan membagikan dagingnya kepada orang yang berhak di Mekah. Jadi menyembelih kurban kemudian membagikannya kepada penduduk Mekah yang berhak. Pilihan kedua yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut atau secara terpisah di tempat manapun. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan 6 orang miskin di Mekah, setiap orangnya setengah sok. Satu sok itu adalah 4 mud, berarti dia itu setiap orang miskin yang dia kasih adalah sebanyak 2 mud, dan itu sebanyak 6 orang miskin di Mekah. Dan penjelasan tentang dam banyak jenisnya, tergantung pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan dari kewajiban-kewajiban haji dan apa-apa saja yang diharamkan di dalam orang yang berihram. Dan itu membutuhkan sesi tersendiri, waktu tersendiri, pembahasan tersendiri, dan itu tidak di dalam kajian kita di kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, karena
sangat banyak pembagian daripada dam atau denda, kewajiban bagi mereka yang meninggalkan kewajiban haji ataupun yang melakukan apa saja masing-masing dari apa yang diharamkan dari orang yang berihram tadi. Seperti orang yang menikah. Orang yang melakukan akad nikah ketika dia sedang berihram, maka akad nikahnya tidak sah. Akad nikahnya tidak terhitung. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yunkihul mahrim wala yunkah wala yukhtab. Tidak sah, ya. Tidak sah orang yang mau nikah, ya. Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, dinikahkan dan melamar, ya. La yunkihil muhrim wala yunkah wala yukhtib. Jadi tidak boleh orang yang sedang berihram itu menikahkan, menikah ataupun dinikahkan ataupun melamar, itu tidak boleh. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kemudian juga tidak boleh melakukan jima tadi. Walaupun itu dilakukan pada dubur binatang ternak atau dilakukan dengan penghalang. Misalnya dengan istrinya dengan melakukan penghalang, tidak melepas pakaian ataupun tidak mengeluarkan mani tapi dia melakukan berhubungan suami istri, maka itu haram bagi orang yang sedang berihram. Dan nanti ada damnya tersendiri bagi orang yang melakukan apa yang diharamkan tersebut. Kemudian wa muqaddimatuhu, dan apa-apa yang bisa mendahului pernikahan ataupun jima. Yang maksudnya yang bisa, ini kembalinya kepada jima. Jadi wa yahrum aqdun nikah, diharamkan akad nikah, kemudian wal jima, jima diharamkan, wa muqaddimatuh, dan muqaddimahnya jima. Apa muqaddimahnya jima? Yaitu seperti berciuman atau menyentuh tubuh secara langsung disertai syahwat. Nah, itu haram untuk dilakukan. Jika mengeluarkan mani, maka diwajibkan membayar dam seperti tersebut yang sudah kita jelaskan tadi di atas. Pilihannya ada 3 tadi. Wa islafu kulli hayawan bariyyin wahsyiyin makulin. Diharamkan pula untuk berburu atau membunuh semua hewan darat yang liar juga dan yang halal dimakan. Jadi kalau hewan laut boleh ketika orang berihram, berburu hewan laut boleh. Namun untuk berburu hewan darat itu diharamkan. Baik itu yang jinak, hewan darat yang jinak maupun yang liar. Tetapi yang halal dimakan, seperti misalnya mungkin ada kambing liar atau kambing gunung, ya mungkin jenis kambing WL, ya kambing gunung mungkin diburu, maka tidak diperkenankan, diharamkan bagi orang yang sedang muhrim. Namun bagi hewan liar yang diharamkan untuk kita makan seperti singa, ya, maka boleh kita buru karena mungkin ini bisa mengancam jiwa kita, ya. Kemudian wal mar'atu karrajuli fil muharramat, sedangkan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan saat berihram sama seperti hukum lelaki saat berihram, kecuali dalam masalah meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada bagi wanita yang haid dan nifas seperti yang telah kita jelaskan tadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari penjelasan tentang ibadah haji yang tersisa dari penjelasan kita kemarin, yaitu saat ini kita telah menjelaskan apa saja kewajiban-kewajiban haji, kemudian sunnah-sunnah, ya sebagian, kemudian juga apa saja yang diharamkan, sehingga semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Dan hal ini tentunya masih banyak yang perlu kita jelaskan, namun mungkin ini hanya diwajibkan bagi orang yang sudah mendaftar haji dan jelas keberangkatannya. Bisa nanti belajar lebih rinci lagi tentang apa saja yang berkaitan dengan haji, sehingga hajinya menjadi sah, menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.